Gaya dulu. Selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari tanah Jawa. Saya sampaikan firman Tuhan untuk kita pagi ini dari Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara-saudaraku terkasih, sebenarnya kesimpulan dari perikop ini adalah di ayat 24. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Karena itu saudara, jika nats kita pada saat ini bicara tentang pembalasan, sebenarnya untuk mengingatkan kita semua umat yang percaya bahwa pembalasan antar manusia hanya akan menghasilkan kerusakan, kebencian, kesakitan, dan banyak lagi saudara-saudara dampaknya. Pembalasan dibalas dengan pembalasan tidak akan pernah membuat hidup kita lebih baik. Betapapun benarnya seseorang saudara-saudara, betapapun jujurnya tentang dirinya sendiri, semua itu yakni pembalasan pasti akan merusak kemanusiaan kita. Karena itu kalau pembalasan kita serahkan kepada Tuhan, berarti Tuhanlah yang memutuskan apakah mau membalas atau tidak, atau bahkan mengampuni. Saudara-saudara, Tuhan tidak akan pernah bisa ditentukan tindakannya oleh suasana emosi daripada kemanusiaan kita. Tidak akan pernah, saudara. Bahkan Tuhan sebenarnya adalah Maha Pengampun bagi siapa saja tanpa terkecuali, apalagi orang-orang yang berdosa seperti kita. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi pembalasan tidak akan pernah berbuahkan kebaikan di dalam hidup kita, betapapun benarnya kita. Kejahatan hanya dapat dikalahkan dengan kebaikan dan maaf sebesar-besarnya kepada siapa saja. Itu menenangkan hati kita. Kita menenangkan kesulitan itu. Dan saudara-saudara, sebenarnya inilah hakikat daripada pemulihan dan pengampunan. Hakikat daripada rekonsiliasi yang senantiasa ditawarkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, ingat Nelson Mandela. Dia dipenjara 27 tahun oleh rejim apartheid di Afrika Selatan. Tapi kemudian saudara-saudara, dalam perjuangannya ia berhasil menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan. Tahu saudara apa yang dilakukannya ketika semua orang mendorong dia untuk menuntut pembalasan kepada orang-orang berkulit putih? Nelson Mandela justru bertindak sebaliknya. Ia malah membuka ruang untuk rekonsiliasi, ruang pengampunan, ruang persahabatan antar manusia kulit putih dan kulit hitam di masyarakat dan bangsa Afrika Selatan. Kekuasaan yang ada di tangannya tidak dipakainya untuk membalas, menyengsarakan orang lain. Tapi sebaliknya saudara-saudara, ia mengajari bangsa itu untuk memaafkan. Ia mengajari bangsa itu untuk melakukan kehendak Tuhan, berekonsiliasi, mengampuni sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa ajarkan. Dan terbukti saudara-saudara, terjadilah rekonsiliasi, terhindarlah pertumpahan darah, terhindarlah kebencian yang berkepanjangan dan sakit hati. Sungguh luar biasa Nelson Mandela. Dan karena itu saudara, Afrika Selatan menerima buahnya yang luar biasa. Bangsa itu menjadi bangsa yang besar. Bahkan Afrika Selatan sampai sekarang menjadi pusat studi rekonsiliasi. Bangsa-bangsa datang ke Afrika Selatan untuk belajar bagaimana memaafkan, bagaimana berekonsiliasi. Dan saudara tentu sudah tahu, kita semua sudah tahu, bukankah itu sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus pada awalnya? Mari saudara-saudara belajar kepada Dia,
Pembalasan memang bukan milik kita. Serahkan kepada Tuhan, tapi jangan pernah berpikir Tuhan akan bertindak sesuai dengan emosi dan suasana hati kita. Ia Maha Besar dan Maha Pengampun. Selamat pagi dari Tanah Jawa, saudara. Tuhan memberkati saudara dan keluarga. Amin.